Saya mau sedikit berpantun sebelum kita melanjutkan. Pak Mamat ke Rawabokor ketemu wanita bicaranya lembut. Hadirin yang terhormat, skor saya cabut. Itu aja. Silakan Pak Latif. Singkat memang itu. Ya, kita masuk ke sesi terakhir menakar vonis MKD. Saya ke Bung Miko dulu. Bayangan Anda atau harapan Anda seperti apa vonis MKD itu? Ya, pertama bagi kami sebenarnya peristiwa pertemuan itu sudah ada dan tidak dibantah. Kemudian itu tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota DPR, maka itu sanksi sudah ada ya. Seharusnya sudah bisa dijatuhkan. Tinggal bagaimana level atau derajat sanksinya. Apakah karena pertemuannya sudah ada lalu membicarakan saham maka menjadi berat misalnya. Apakah karena ada pertemuan lalu kemudian dibawa pengusaha menjadi berat atau ringan misalnya ya. Tapi bahwa perbuatan teradu sudah melanggar sisi kode etik terkait dengan pembatasan diri misalnya, menurut kami sudah. Nah, persoalannya kemudian adalah di sisi lain ya, selain MKD juga ada sisi proses penegakan hukum. Nah, ini juga harus dikawal secara serius supaya juga kasus ini kan MKD kan juga tidak bisa bergerak secara luas ya, tidak bisa kemudian melihat keterlibatan pihak-pihak lain misalnya. Maka itu kemudian proses penegakan hukum ini yang juga harus didorong. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini? Saya mengatakan skandal besar gitu. Apakah judul dari rapat tersebut bahwa ini mengadili perbuatan tidak menyenangkan dengan pencatutan nama presiden itu tidak membatasi kemudian kerja MKD yang hanya bicara tentang pertemuan saja nantinya? Iya, saya kira MKD juga bisa keluar dari itu ya, dari laporan teradu ya. Dalam artian ini kan yang diadukan, basisnya kan pelanggaran yang harus dijadikan validasi kan kode etik ya. Apakah kemudian ada sisi etik dan di dalam kode etik yang terlanggar? Menurut saya prinsip pembatasan diri itu sudah bisa dikenakan. Dan kemudian kalau di sisi lainnya itu tadi yang saya katakan bahwa ini bukan pilihan, proses penegakan hukum dan etik itu bisa berjalan bersamaan gitu ya. Makanya kemudian tidak tepat juga kalau MKD sudah terlalu politis, kemudian kita alihkan ke posisi hukum. Bukan begitu konstruksinya. Tapi MKD bergerak dengan sisi yang pantas atau tidak pantas, yang menurut saya juga sudah bisa dinilai. Kemudian hukum berjalan dengan aturan mainnya gitu. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini, siapapun dia, gitu, apakah Presiden PT Freeport kah, apakah Sudirman Said kah, apakah Ketua DPR kah, itu bisa kemudian diperiksa dan secara tuntas gitu. Bung Victor? Ya, kalau saya melihat begini, bahwa persoalan etik ini kan sebenarnya kan sudah, kalau dari saya tetap pendapat sudah cukup, karena begini, jangan sampai nanti sidang di MKD ini kemudian menjadi presiden terhadap penegakan hukum, di mana sistem penyadapan atau rekaman secara diam-diam itu dijadikan alat bukti. Gitu loh. Karena apa? Kalau kita dalam proses jalur hukumnya, itu kan tidak bisa dijadikan alat bukti itu yang merekam secara diam-diam. Gitu loh. Nah, rekamannya yang tidak boleh sebagai alat bukti atau diam-diamnya? Ya, merekam secara diam-diam itu kan menjadi satu unsur yang unsur yang sebenarnya tidak bisa dalam hukum pidana itu bahkan beberapa pakar hukum pidana pun menyatakan itu tidak bisa dijadikan alat bukti seperti itu. Nah, kalau kemudian di sidang MKD itu dijadikan alat bukti, nanti bagaimana dengan persidangan-persidangan hukum yang lain? Gitu loh. Nanti akan banyak orang-orang kemudian menjebak lawannya dengan merekam lalu melaporkan ke melakukan upaya hukum. Nah, ini berbahaya. Yang saya khawatirkan di sini adalah sebenarnya kalau pesan saya yang terakhir, sebenarnya kita harusnya fokus kepada proses penegakan hukum di mana eksekutif telah melakukan pelanggaran hukum gitu dengan menjanjikan akan menindaklanjuti proses kontrak-karya. Nah, di situ sebenarnya kalau saya melihat gini, dalam pasal 421 KUHP, di situ ketika ada seorang pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, itu sebenarnya siapapun bisa melaporkan. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak ada yang melaporkan Sudirman Said ke polisi terkait dengan kontrak karya itu, terkait dengan surat-surat yang sudah dikeluarkan yang melanggar undang-undang itu. Nah, yang saya khawatirkan begini, pada saat bulan Juni, Juli, sampai September itu sedang diupayakan perpanjangan proses kontrak, lalu kemudian muncul kekhawatiran kalau publik sampai tahu ini akan berbahaya, lalu kemudian dibuatlah skenario dengan merekam secara diam-diam, mengalihkan isu itu, direkam secara diam-diam. Padahal tindakannya belum terjadi, baru pembicaraan.
Gitu loh, baru pembicaraan. Itulah yang kemudian dibawa ke etik, pantas atau tidak. Oke. Gitu loh. Nah, untuk ke ranah hukumnya seharusnya dilakukan upaya hukum itu harus, karena apa? Ini harus diungkap secara ke publik, secara transparan, harus diungkap siapa sebenarnya mafianya ini. Baik. Gitu loh. Oke. Ini soal belum terjadi, tapi kemudian Kejaksaan Agung sudah mengambil kasus ini memasuki wilayah hukum dengan menyebut ada permufakatan jahat. Ini apakah beda dengan gratifikasi, beda dengan korupsi, permufakatan jahat ini, Pak Fikar? Iya, permufakatan jahat itu pasal 15 ya, bermufakat untuk melakukan korupsi sebenarnya itu. Ya, sekalipun belum terbukti. Acuannya enggak, ini bunyi pasalnya, belum pada kejadiannya. Pasalnya itu tetap mengacu pada pasal 2 dan 3. Korupsi yang karena menggunakan jabatan atau melawan hukum. Ya, itu acuannya ke sana. Nah, dalam konteks ini itulah kenapa penegak hukum itu diberi lembaga yang namanya penyelidikan. Nah, penyelidikan ini kan tugasnya untuk mencari apakah ada satu peristiwa pidana. Nah, jadi sampai situ sebenarnya Kejaksaan masih punya kewenangan. Artinya dia juga bisa, kesimpulannya dia akan menyatakan ada atau tidak sebenarnya peristiwa pidana yang dia tuduhkan. Bahwa dia melemparkan pasal 15 permufakatan itu untuk acuan, mungkin acuan mereka gitu. Tapi dia masih ada di ranah penyidikan. Oleh karena itu tadi bukti penyelidikan. Karena itu bukti rekaman itu tadi belum menjadi kewenangannya Kejaksaan. Masih sepenuhnya miliknya Pak Maruf. Nah, oleh karena itu yang terjadi adalah pernyataan tidak mau dipinjamkan, kan begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah punya kewenangan Kejaksaan? Ya, dia punya kewenangan karena ada lembaga penyelidikan itu. Ada juga suara-suara yang minta kenapa KPK tidak belum ikut turun di sini. Apakah memang itu diperlukan dalam kondisi belum terjadi korupsinya? Nah, itu ada etika juga. Etika sesama penegak hukum. Ketika penegak hukum satu sudah masuk ke dalam satu kasus, maka penegak hukum yang lain mestinya berhenti. Tidak akan melakukan itu. KPK boleh supervisi kan untuk? Kecuali kalau KPK punya kewenangan supervisi. Artinya dia tetap mempersupervisi. Atau di dalam penanganannya Kejaksaan juga ada korupsi juga. Baru KPK bisa ambil. Baik, Masih bicara tentang hasil menakar vonis ini, Bang John. Banyak yang bilang ini ada upaya-upaya kemudian untuk membuat Pak Setia Novanto bersalah sehingga kemudian dia jatuh dari kursi ketua DPR lalu ada kocok ulang. Bisa seperti itu memang aturannya? Tidak bisa, Pak. Berdasarkan Undang-Undang MD3 itu, ya, dari pasal 80 sampai 85 itu saya baca, itu kan. Pimpinan DPR itu kan dipilih berlaku tetap selama 5 tahun, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tidak bisa, artinya kalau seumpamanya terjadi, maaf, saya sampaikan kalau terjadi ada apa-apa terhadap Pak Setia Novanto katakan itu tidak bisa serta-merta itu dikocok ulang sebagaimana Pak Latif katakan tadi, itu tidak bisa, gitu kan ya. Kalau toh itu misalnya terjadi, itu adalah kewenangan daripada partai politik atau fraksinya untuk mengganti yang bersangkutan. Golkar yang itu haknya Partai Golkar karena itu berlaku tetap selama 5 tahun. Tidak ada ketentuan yang saya sudah baca di dalam Undang-Undang MD3 maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatakan itu harus dikocok ulang gitu kan. Apakah dalam pembicaraan di Partai Golkar atau di fraksi skenario untuk menyiapkan pengganti ini sudah ada? Oh, tidak ada. Kita belum membicarakan mengenai masalah itu. Kita lihat dulu proses yang berlangsung di MKD ini gitu loh ya. Jadi kita tidak mempunyai suatu siasat wah ini kalau ini itu tidak ada. Bayangan Partai Golkar yang paling berat akan diterima seperti apa? Kami tidak membayangkan apa-apa itu, Pak. Ya. Kami menganggap ini suatu hal-hal yang biasa-biasa saja. Baik. Ya. Saya boleh memberikan pendapat sedikit? Boleh. Gini. Di dalam politik, sebagai metafora begini. Masuk gol dari belakang gawang aja bisa dianggap sah. Kalau wasitnya tidak jeli. Tidak lihat. Kalau tidak lihat, asumsi kita wasitnya jeli. Nah, itu terjadi ketika PDIP memenangkan pemilu kemarin. Yang seharusnya berdasarkan undang-undang dia akan memimpin itu lembaga DPR. Tapi tiba-tiba ada pergolakan begitu cepat, itulah politik. Itulah politik. Artinya Golkar juga harus waspada ada gol dari belakang itu. Sangat bisa terjadi ada gol dari belakang. Baik.
Bang Dasko, sengaja dibuat di ujung karena memang usulan-usulan itu semuanya bermuara kepada MKD. Ya, jadi saya mungkin nggak bisa bahas di sini soal masalah patut tidak patut soal pertemuan karena itu biarlah menjadi pembahasan kami di rapat internal nanti. Dan juga saya juga tidak dalam rangka mengomentari soal permufakatan tadi yang mengandung unsur korupsi karena ya kita lihat baik dari transkrip maupun rekaman diasumsikan yang bicara mengenai saham, mengenai pembangkit listrik adalah seorang pengusaha dengan Pak Ma'ruf yang juga pengusaha kan swasta begitu. Kami berharap bahwa sidang nanti bisa berjalan lancar dan kami minta dikawal kepada seluruh bangsa Indonesia yang kemudian memantau sidang-sidang kami. Tapi juga saya juga berpesan kepada semuanya bahwa jangan karena sidang MKD yang diadakan lalu kita juga lupa hal-hal yang lebih penting. Apa itu? Ya kalau kita ngomong permufakatan misalnya, ini ada kawan-kawan dari UIN ya. Ini kita jangan lupa misalnya sekarang baru pesta demokrasi. Di pilkada misalnya Tangerang Selatan itu banyak permufakatan yang membuat terjadinya kecurangan sistematis, terstruktur dan masif. Nah ini jangan sampai kemudian kecurangan-kecurangan pilkada, masalah-masalah pilkada atau masalah-masalah penting lain tertutup oleh masalah ini. Fokus kepada MKD ini. Iya. Oke, karena begitu banyaknya yang fokus ke MKD, sidang lagi kapan? Hari Senin. Hari Senin. Itu masih akan memanggil saksi? Kita akan rapat internal MKD hari Senin jam 10 pagi. Oke. Untuk membicarakan perkembangan terakhir. Apakah MKD punya hak untuk memanggil paksa saksi yang dibutuhkan? Ya sebenarnya menurut ketentuan panggilan pertama, kedua, kemudian ketiga boleh dipanggil paksa. Tapi hasil rapat internal yang terakhir kemarin pada tanggal 7 Desember kita belum akan memanggil saksi sebelum kita mendapatkan bukti original, kemudian kita audit forensik di Polri, gitu, untuk memastikan validasi siapa-siapa saja yang ada di rekaman asli dan suara-suara siapa saja. Pak Luhut Panjaitan yang namanya disebut paling banyak di situ sudah masuk dalam list saksi juga? Ya kita lihat perkembangan dari hasil rapat nanti. Oke, jadi kalau menurut aturan sejak didaftarkan atau sejak dilaporkan itu ada ketentuan waktu nggak sampai kapan harus diputuskan? Ya sebenarnya kalau menurut ketentuan tidak ada, tapi ya kita mungkin kemarin udah sama-sama coba membuat target bersama-sama kalau bisa sebelum reses pada tanggal 18 Desember ini sudah selesai gitu. Makanya kita akan kebut, ini terpotong karena ada hal yang lebih sama-sama penting yaitu pesta demokrasi di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR. Oke, baik. Ya. Ini yang terakhir. Silakan simpulkan yang mulia. Ya, baik. Saya mungkin tidak akan menyimpulkan secara utuh karena saya yakin hadirin yang menonton juga sudah bisa menangkap apa yang kita bicarakan, dan saya yakin bapak-bapak di sini juga untuk mencari titik pertemuan yang menuju kepada kebenaran. Walaupun proses hukum masih berjalan, MKD masih bekerja, dan juga kita menghargai proses hukum yang sedang dilakukan, upaya-upaya itu untuk mencari keadilan dan juga menjaga kehormatan dewan, saya kira itu. Maka kita sebagai elemen masyarakat di sini merasa sangat terlibat secara emosi karena kita mendoakan. Dan sementara dari MKD dan juga rekan-rekan sedang bekerja, kita menghormati itu dan kita mendoakan. Makanya saya ada sebuah lagu sebetulnya untuk itu. Silakan. Ya, di samping kita ini melihat bahwa proses hukum sedang berjalan, ini adalah sebuah perjuangan besar bagi bangsa menuju demokrasi yang sesungguhnya. Di mana dulu kan tidak ada mungkin rapat terbuka di MKD, tapi sekarang saya kira ini sebuah kemajuan dan mungkin menemukan titik yang lebih baik. Ada sebuah lagu, perjuangan dan doa. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Nah, jadi berdoa itu tetap kita lakukan. Iya. Di sini saya yakin teman-teman dari PT STT PLN, kemudian dari UIN, dari rekan-rekan yang lain dan elemen masyarakat yang menyaksikan acara ini, yang menyaksikan sidang kita kali ini ikut mendoakan agar proses sidang ini tetap berlangsung
secara dewasa dan menghasilkan sebuah pencerahan bagi bangsa dan negara. Baik. Maka dari itu kita akhiri sidang kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Bapak-bapak, terima kasih narasumber yang sudah hadir di sini. Pengawal saya nanti bisa duduk habis ini ya. Baik, sidang saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Bang Dasko, Bung Victor, Bung Miko, Bang John, Pak Fikar. Juga buat mahasiswa dari STTPLN dan UIN juga terima kasih. Terima kasih buat semua pemirsa. Mudah-mudahan pembicaraan malam ini bermanfaat dan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan menghasilkan sebuah kehormatan untuk DPR yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.